Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah haji rombongan 2016 multazam rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita diberikan Allah SWT kenikmatan berupa dimudahkan langkah kaki kita di saat kondisi Ahad pagi. Biasanya orang untuk menyempatkan diri untuk beraktivitas dengan santainya, dengan menikmati libur gitu. Tetapi ibu dan bapak sama rahimahullah ternyata bisa dihadirkan dengan mudah langkah kaki bapak ibu serta shahibul bait untuk bersilaturahmi dan tholabul ilmi di Masjid Al-Mustaqim ya. Mustaqim. Semoga langkah kaki bapak ibu dan shahibul bait senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan semoga di akhir yaumul akhir nanti kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jamaah rahimahullah, di pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hal berkaitan dengan judul hanya dengan beriman dan bertawakal hidup kita ini tiada beban. Ibu dan bapak, di tayangan ini bisa kita lihat itu adalah gambar yang pertama, orang bawa koper. Bapak Ibu, ketika kita bepergian ini, pada saat ini gambar di airport ya, pada saat check-in ya, biasanya orang yang bepergian, Bapak Ibu dulu 2016 tindak haji, kira-kira barang yang dibawa banyak, nomor betul? Berapa koper Bu? Minimal 2. Artinya saat berangkat 2, kundur mana kopernya, sudah melahirkan. Nah, kira-kira bawa koper yang besar itu Bapak Ibu nenteng piyambak napa mboten? Mboten ya? Kok mboten kenging napa? Aurat ya Ibu. Apalagi biaya sepuh bawa koper gendayatan itu repot ya. Saestu ya. Nah, pertanyaannya begini. Nah, sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Siapakah yang menyebabkan orang menjadi membawa beban banyak bawaan ketika Bapak Ibu tindakan keluar kota, apalagi 40 hari ya? Siapa kira-kira yang menyebabkan kita membawa banyak? Apa orang lain nyuruh? Kita sendiri, leres ya? Kita sendiri yang bawa banyak barang. Ada enggak Bapak Ibu yang biasa wirawiri Jakarta, Jogja, lalu kemudian ke Kalimantan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, pagi berangkat, sore pulang atau malam? Bawa banyak enggak barang yang ditenteng? Tidak ya. Saya itu dulu biasa berangkat dari Jogja ke Malang itu rutin setiap seminggu sekali. Bawaannya itu saya cuma tas kecil, bukan tas ini. Kalau ini tasnya agak besar. Tas tenteng yang di situ ada laptopnya kecil. Lalu yang berikutnya
salin, padahal 2 hari saja Bapak. Setiap orang misalnya bawa barangnya kok sedikit banget gitu. Heran karena nginep. Karena saya kalau mandi pakainya kanebo Bapak Ibu, anduknya. Lalu sabun pakai yang saset semua. Simpel semua, nggak mau repot, nggak mau barang ting gendoyot. Nah, itu. Jadi kita hidup itu seringkali tidak menyadari kita itu sukanya repot dan merepotkan diri sendiri. Benar betul Bapak Ibu? Tapi kalau saya tadi sebagai laki-laki pergi begitu bisa, tapi kalau ibu-ibu saya yakin nggak bisa. Bawa salinnya mesti banyak. Walaupun sehari, ya, walaupun sehari. Minimal paling 1 ransel ini minimal. Nah, Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah. Hidup itu sebetulnya adalah safar. Hidup ini perjalanan. Perjalanan dari mana ke mana, Bu? Perjalanan dari mana ke mana, Pak? Hidup kita ini perjalanan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali ke Allah. Jadi saat ini kita sedang di Masjid Al-Mustaqim ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Kalau mungkin Bapak Ibu perlu saya menyampaikan bahwa hidup kita ini kan saat ini stase yang kita jalani adalah stase dunia, hidup dunia. Sebelumnya stase kita adalah di awal itu hidupnya di surga. Pitados mboten Bu? Hidup kita ini hidupnya di surga. Pitados mboten Bu? Percaya enggak? Dari Adam. Kalau hanya dari Adam, berarti kita hanya keturunan katut-katut di surga. Jadi betul. Memang kita anak turunnya Nabi Adam ya. Tetapi dalam konteks ini kita masing-masing hidupnya adalah di surga. Ya, maksudnya apa? Bagian dari tubuh kita itu Allah ciptakan di surga, di kampung halaman yang namanya Lauhul Mahfuz. Disitulah roh dan jiwa kita. Jadi ada di sana, lalu kemudian kita dipanggil oleh Allah. Tepitara please come here. Dipanggil oleh Allah. Sendika dawuh ya Allah, saya datang menghadap Allah. Kemudian man rabbuka. Kita semua ditanya oleh Allah. Kita bisa jawab, alastu bi rabbikum. Kemudian qalu bala syahidna. Dalam posisi seperti itu, man rabbuka, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum man rabbuka. Qalu bala syahidna. Kita semua bisa jawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kemutan wonten Bu? Saat itu kita dipanggil oleh Allah mengiyakan, ya Allah betul Engkau adalah Tuhanku, kami sebagai saksinya. Kita sudah menyatakan di situ, maka hidup kita stase itu adalah stase MOU, Memory of Understanding. Oke, kamu kenal Allah ya. Ingat ya bahwa aku adalah Tuhanmu toh, gitu. Kita semua jawab. Lalu saya diperintahkan Allah, masuk ke sana tuh. Itu janinmu. Bapak Ibu bisa milih janin enggak? Kita diperintah Allah, kayak janinmu, masuk ke dalamnya. Saya cuma samina wa ata'na. Saya dengar, udah saya laksanakan. Tidak bisa milih ibu, tidak milih janin kita, tidak pula milih orang tua. Yang bisa milih adalah milih mertua, tapi paket. Milih menantu dapat mertua, ya. Nah, di situ Bapak Ibu, kita kemudian masuk ke alam yang namanya rahim. Setelah di alam rahim kemudian lahirlah kita stase dunia dalam keadaan seperti sekarang ini. Dan setelah ini nanti Bapak Ibu, baik yang percaya dan tidak percaya, semua pasti masuk stase alam kubur.
Alam kubur bukanlah kuburan, alam barzah. Di lab saya di Fakultas Kedokteran UMY, sampai hari ini, sejak saya dulu di awal mempreparasi kadaver itu, jenazah ya, itu sampai hari belum pernah dikubur, malah dilodong, ditoples potongan-potongan itu, dan tidak akan pernah dikubur untuk praktikum, diawetkan. Jadi dia sudah di alam barzah, bukan di kuburan. Lion Air masuk laut Majeni, kemudian mereka yang tenggelam apakah kemudian dikubur? Tidak ada yang bisa ngambil, wong kedalamannya 2000 meter alias 2 km, udah bisa diambil, tekanan tinggi itu. Artinya hidup itu ketika kita selesai hidup di dunia, posisinya adalah masuk stase alam barzah. Itu namanya fase waiting list, menunggu, daftar tunggu dalam antrian nanti masuk ke akhirat. Maka setelah itu dibangkitkan semua, termasuk Israel nanti mati dan dibangkitkan di alam yang akhirat, yang posisinya adalah semua makhluk yang ada di dunia ini saling ketemu ya. Disitulah kita, ketika kita mendapatkan naungan syafaat tadi, salah satunya adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita itu hidup dalam perjalanan, dan di dalam perjalanan itulah yang saya sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari surga harusnya pulangnya ke surga, jangan sampai pulang ke akhirat yang bukan kampung halaman kita. Nah, karena itu ketika kita ingin pulang ke surga, jangan kakean beban, yang beban itu bisa membuat kita enggak sampai tujuan, yaitu ke surga. Nah, Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, yang berikutnya pertanyaannya ini, apa sebab mereka memasukkan beban bawaannya dimasukkan ke bagasi pesawat, atau ini dimasukkan di check-in itu di bagasi? Bapak Ibu membawa barang banyak, bisa berkoper-koper, kok pitados, kok percaya barang banyak yang sangat berharga itu diserahkan kepada orang yang Bapak Ibu nggak kenal? Kenal kalian petugas check-in, Bu? Mboten. Kenal kalian petugas sing ngangkut-angkut koper bagasi? Mboten toh? Kok Bapak Ibu pitados menyerahkan, melepaskan barang itu yang bisa berisiko hilang barangnya? Mboten sing barang sing bagasi di sudet kopere. Ada enggak? Ada. Yang hilang ada. Tapi kenapa banyak orang percaya masukkan di check-in dan masukkan bagasi? Pripun kok sakit percaya? Padahal hidup kita ini seringnya punya beban, susah sekali melepas beban. Leres mboten? Banyak enggak kita itu banyak punya beban, ning digendol, digemboli, kemana-mana dibawa. Bapak Ibu, pernah enggak ada orang itu menyakitkan kita, orang sing menyakiti wis lali, nggih mboten? Sudah lupa menyakiti kita, kita masih ingat dan tak pernah lupa. Kira-kira kita jengkelnya terus-menerus napa mboten, Bu? Jengkel terus-menerus, masuk kamar mandi jengkel digowo. Ganti dino ulang tahun ganti isih jengkel. Pada saat kita jatuh sakit isih jengkel meneh. Artinya Bapak Ibu, kita ini sering kali banyak punya beban, ning wegah melepas. Akhirnya jangan heran kalau banyak orang itu stres. Banyak napa mboten ingkang orang menderita stres, cemas, was-was, galau, bahkan ada kecenderungan depresi, akhirnya bunuh diri Bapak Ibu. Belum ada 3 minggu yang lalu mahasiswa UGM, mahasiswa teknik bunuh diri. Belum lama juga sebelumnya ya, tidak sampai setahun, tidak ada 6 bulan, mahasiswa UGM juga bunuh diri juga. Sebelumnya tahun 2022
Ada juga yang mahasiswa UMY terjun lantai 4. Ini baru kemarin itu TV, saya lihat di TV. Anak SD lantai 4 terjun. Betul semua Pak? Itu kan berarti ada banyak orang bermasalah stres, akhirnya depresi, bingung linglung. Itu sebetulnya karena faktor beban. Jadi apa betul Bapak Ibu? Nah itu. Sehingga kita ini kok malah percaya beban barang kita lepaskan. Ini yang agak aneh. Nah sekarang ini Bapak Ibu, apa yang menyebabkan mereka percaya kepada petugas check-in? Apa Bu kira-kira? Kok kita bagi kita kok ada dipercaya? Karena apa? Karena kita sadar nggak mau repot. Akhirnya terus daripada, karena ini bukti barang yang ketok welo-welo, yang kalau ini tak bawa orang mungkin iso. Tapi Bapak Ibu, yang kita bawa dalam bentuk beban di otak kita ini orang ketok motong. Betul apa tidak? Cuman ketok ning bayang-bayang pikiran. Koyo-koyo iso-iso tak lakoni, iso-iso tak selesaikan. Itu yang kadang menjadi masalah. Ya. Nah, jadi hal-hal yang namanya pikiran, beban pikiran itu sifatnya gaib. Ya, tapi kita visualisasikan. Ya. Nah, coba Bapak Ibu gambar ini. Gambar apa Bapak Ibu? Tiang niku, orang itu seperti ini Bapak Ibu. Ini wong ngoyo woro. Janjane. Iki wong methek atas iki pakai tangan, tak usah pakai jinjit iso. Betul enggak? Ning karena wong iki senane repot dan ngrepoti. Sing direpoti awake dhewe. Kok ya dadak punjen. Nggih mboten. Lah wong kates wis meh gasruh tanah kok ya dadak menek. Itulah hidup manusia itu kayak gitu. Saya gambarkan seperti itu, bahwa manusia itu senenge gawe rekoso awake dhewe. Sadar apa mboten Bu? Kita itu seringnya gawe rekoso awake dhewe. Nggih mboten? Nih. Padahal Allah sampun memberitahu pada kita, Allah itu tidak pernah membebankan sesuatu kepada kita di luar kapasitas kita. Al-Baqarah 286 sing paling keri dhewe ayat Al-Baqarah la yukallimullahu nafsan illa wus'aha. Ya betul. Jadi kita itu seringkali nggak sadar Allah itu nggak membebankan beban apapun, kecuali Allah sudah mampukan orang itu untuk tak kasih beban. Beban diparingi kepada manusia ini diberikan kepada kita bukan untuk marahin rekasake, enggak. Di dalam sebuah fisik kita, ya. Namanya pembebanan itu untuk menguatkan organ tubuh manusia. Ya, kalau dalam ilmu kedokteran kan yang namanya orang diberi beban, pembebanannya itu mesti terukur dan sesuai dengan takaran yang ada. Jantung itu tak pernah diberi beban ya ora kuat. Harus dikasih beban. Tapi harus sesuai takarannya. Otot itu tak pernah dikasih beban ya ora kuat. Malah sesuai dengan adanya pembebanan itu menambah jumlah serabut otot gitu. Jadi gini Ibu dan Bapak, dalam sebuah penelitian, otot itu ketika diberi beban, otot serabut-serabut kita ini, kalau dikasih beban, nanti beban yang terukur dan terlatih pada seseorang ini, dia akan menjadi atrofi dan hipertrofi. Atrofi itu bukan, hipertrofi dan hiperplasi. Hiperplasi itu bertambahnya serabut-serabut. Hipertrofi tambah gede, tambah itu kekuatannya
dia semakin kuat. Jadi kalau otot orang itu terlatih pembebanan olahraga ngoten niku nggih, kasih barbel misalnya, maka otot yang ada menjadi besar. Nah, kalau tidak atrofi, mengecil. Contohnya, Bapak Ibu pirsa kalau ada orang yang stroke, yang satu tidak pernah digerakkan, organ ototnya kecil apa betul? Mengecil. Otak kalau tidak digunakan, ototnya atrofi, mengecil. Pasti. Teori medis begitu. Karena itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menyampaikan pada kita, kalau kita itu bersyukur atas nikmat Allah, maka dia dalam keadaannya ditambah-tambah. Jika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka nikmat itu akan ditambah-tambah. Karena itu ketika orang diberikan pembebanan olahraga itu, ototnya tambah merengkel, ototnya tambah membentuk, bodinya tambah bagus, kuat. Adire misalnya. Yang berikutnya, wala in kafartum. Kalau kita ini kufur atas nikmat Allah, ingat azabku pedih. Allah ya, yang ketiga ini. Jadi kalau kita kufur menutup atas nikmat Allah, kita tidak mengoptimalkan apa yang Allah sudah berikan itu, maka azabku pedih, diberi atrofi, ototnya mengecil. Karena nggak digunakan, cabut nikmatnya lewat mengecil. Oleh karena itu, pembebanan yang diberikan kepada kita Allah ini untuk biar kuat. Diberi sebuah kesulitan kita biar pinter. Diberi sesuatu yang berat biar potok, ngoten. Jadi terukur, ngoten niku. Nah, di dalam Quran ini, di ayat yang lain, di surat yang lain, Al-Mu'minun ayatnya 62, dan kami tidak membebani, ya ini, seseorang melainkan menurut kemampuannya, dan kami ada satu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizolimi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita itu diberikan sesuatu apapun yang Allah berikan ini, sebetulnya adalah berproses, berjenjang. Kalau kamu bisa ini, nanti tak kasih yang begini lagi, tak tambahi lagi begini, iso ora gitu. Jadi tidak pernah Allah menzalimi. Zalim itu apa sih? Sifat zalim adalah sebuah penempatan yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau kita ini berbuat zalim, itu berbuat sesuatu yang tidak proporsional, tidak menempatkan pada porsinya, tidak pada tempatnya. Akibat dari menempatkan tidak pada proporsinya, pasti mencelakai. Mencelakai apa? Yang bisa dirinya dan bisa juga ke orang lain. Nah, zalim itu artinya tidak pada proporsinya, sehingga nggak adil. Namanya zalim itu berbuat yang nggak adil, tidak proporsional. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita seringnya berbuat sesuatu yang tidak proporsional. Nah, maka di surat yang lain itu juga disampaikan bahwa bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Kenapa Allah memberikan sebuah ilustrasi penyampaiannya dengan menyebut kata dada, ya, sudur, ya, dada. Jadi dalam konteks itu yang namanya manusia, ya, manusia itu kalau ada sesuatu yang sifatnya membebankan pada dirinya, maka beban itu mesti indikasinya adalah mengkis-mengkis, Bapak Ibu, menggeh-menggeh. Bu,
Kalau bapak ibu itu kangen, bagi yang sudah punya cucu, kangen cucunya itu bisa sesek loh. Bisa sesek. Dicek, dihitung frekuensi ventilasi nafasnya, jane normal. Neng dia merasa sesek nafasnya. Maka ini mesti ada faktor psikis yang terjadi. Ibu-ibu punya jengkel dengan seseorang, ada nggak ya jengkel? Berdedek, mesti sesek nanti. Orientasinya ke sana. Ini belum sampai jantung loh, ini yang masih bicara dada secara umum ya. Seperti itu, Bapak. Maka orang nyeri dada belum tentu jantungnya. Ya. Lego, ya Bu? Karena apa? Dikeluarkan, dilepaskan, diekspresikan. Karena itu sebuah pembebanan pada diri kita ini kadang tak mau dilepaskan, Bu. Karena begitu dia nangis, dia melepaskan sebetulnya lewat tangisannya. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, padahal Allah itu membuat kita itu, oleh Allah dibuat reservoir dada kita ini bisa berkembang kempisnya ini dalam keadaan longgar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau di dalam ilmu kedokteran ada nilai compliance, nilai kelenturan, ya, kelenturan nafas paru-paru kita itu bisa bisa mengembang besar sekali loh Bapak Ibu. Paru-paru kita ini satu sel dari paru-paru kita itu kalau dijajar-jajar dalam satu paru-paru ini seluas 275 meter persegi. Meter loh Bapak Ibu. Ini masjid ada 200, nggak sampai. Jadi gede banget, jembar. Bayangkan itu kalau disokke air, yang namanya air itu diratake ora kena kabeh banyu loh. Tipis banget toh itu berarti. Luar biasa. Itu komplainnya luar biasa untuk jagadi. Kalau ini mengembang, daya tampungnya luar biasa Bapak Ibu. Maka ini tadi di dalam ayat bahwa bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu ini jembar, dan kita ini bisa, otaknya ini kalau untuk diinstal memori kita ini luar biasa Bapak Ibu. Banyak informasi semakin dimasukkan semakin Bapak Ibu enggak lebih tahu, malah semakin banyak yang tidak tahu akhirnya. Wong pinter niku nak tambah ilmune tambah ra ngerti. Nggih bener. Semakin tahu bahwa dia banyak enggak tahu gitu loh. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita ini kadang sok enggak paham dengan kita. Nah, ayat yang berikutnya Bapak Ibu, dan kami telah menghilangkan daripadamu beban bagimu, membebaskan beban-beban yang ada dalam diri kita, ning awake dhewe ngeyel. Allah sudah memberikan sebuah tool, membuat sarana, alat, petunjuk, banyak hal, ning awake dhewe ngeyel. Gitu. Nah, kenapa? Ghaib. Karena ghaib itu ngeyel akhirnya. Nah. Sebagian dari beban itu adalah yang disebut ujian Bapak Ibu. Bapak Ibu, setiap hari siapapun orangnya, entah masih sekolah atau tidak sekolah lagi secara formal, tetap kasih ujian. Jadi betul? Kasih ujian. Cuma masalahnya ujiannya ini ujian di mana kan gitu. Nah, ujian itu sebetulnya kalau Bapak Ibu sadar itu adalah menjadikan kebutuhan kita. Kita itu butuh diuji. Ketika kita baca Al-Quran, itu bisa baca dan tidak itu bisa diuji, dicek. Bacaannya bener ora. Nah gitu. Nak dhewe kan nggak ngerti. Betul apa tidak? Nah, salah satunya itu.
Ketika kita belum bisa bicara, belajar bicara, itu ya diajak ngomong. Diajak ngomong itu bagian dari ujian. Wih, sorak ngucapin ini. Itu. Nah, orang ingin menjadi berkualitas, naik peringkat, pasti diuji. Leres betul? Siapapun, ini katakanlah siapapun ya Bapak Ibu. Siapapun yang diuji mesti diuji, mesti rapena. Sekolah SD ning SMP arep lulus diuji. Kira-kira anak siswa SD yang mau ujian itu rekoso apa betul? Les, nggih. Bimbel dimanapun ya toh, pulangnya sampai malam baru pulang. Sesuk ngono meneh nganti sing nyawang kesel, sing nyawang belum sing lakoni. Itu. Dan arep diuji wis sinau, kuwi mesti stres. Sok ora percaya sing wis disinau iso. Jadi itu betul. Siapapun itu yang mau diuji, sampai yang sudah sampai ke sekolah S3 pun kalau mau ujian mesti stres. Kenapa sebabnya? Ra ngerti kok lulus apa ora. Ya apa tidak? Nah, jadi bagian dari beban itu tidak lain ujian. Dan semua manusia selalu diberi beban. Nah, di sini Bapak Ibu, Rasulullah nate bersabda, siapa yang dikehendaki Allah suatu kebaikan, Bapak Ibu pengen kebaikan apa betul? Apakah tidak ada yang ingin baik? Enggak ya, semuanya ingin baik. Maka ketika kita ingin dikehendaki oleh Allah kebaikan, oleh karena itu kita akan diberi ujian. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Ahmad dan Malik dari Abu Hurairah. Sehingga dengan kata lain, siapapun yang ingin baik pasti diuji. Ya, pasti diuji. Kalau ada orang yang mau jelek diuji enggak? Ya tetap diuji kejelekannya. Ya. Bandit itu kalau mau menguji komplotannya kan harus diuji. Ya. Dan yang berikutnya hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Daud, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian bala. Nah, ini yang saya garis merah, font merah ini dalam bentuknya adalah ini yang kadang kita nggak mau. Mesti awake dhewe pengen sing apik, paling apik ning balake paling rendah. Betul apa tidak, Bu? Golek sing penak. Nah, ujiannya sing penak. Sesungguhnya siapa yang ridho itu mau menerima apa yang namanya ujian dari Allah itu, tentu baginya Allah ridho. Jadi keridhaan Allah ini adalah dilihat bagaimana kita itu ridho nggak dengan dikasih ujian itu. Allah ngasih lembar soal. Wah, kayak soal. Nah, ini orang nggak ridho. Namanya menolak. Ya, jengkel dengan soal itu. Dan siapa yang murka mendapatkan ujian, tentu baginya Allah akan murka. Jadi Bapak Ibu, kita ini seringkali diuji oleh Allah gedumel, bahkan nesu karo sing maringi ujian. Allah ki kepiye to, wong aku ya ning masjid bendina ning masjid. Sedekah ya bendina sedekah. Ngaji bendina ngaji. Ana sing kurang kok isih diparingi lara. Wonten mboten sing ngoten niku? Lah, ra nggih ngoten to. Kurang apa to ya Allah aku ki? Mesti ki ora ridho dengan apa yang Allah berikan. Nah, itu yang seringkali seperti itu. Di sini manusia yang paling berat ujiannya ini hanyalah nabi. Jadi kalau awake dhewe diuji, diberikan sesuatu oleh Allah ujian, itu janjane ujiane isih kecil tinimbang nabi ataupun rasul. Coba Bapak Ibu,
Kalau namanya Nabi dan Rasul itu ketika diuji itu bisa sampai diancam nyawanya dengan sungguh-sungguh terjadi. Betul atau tidak? Kita belum tentu, ya. Dan beliau-beliau itu selalu tidak pernah lepas dari ujian. Nah, karena orang-orang istimewa itu adalah orang-orang yang kalau diuji tidak merasakan diuji. Nah, makanya saya pernah menyampaikan begini Bapak Ibu. Quote yang pernah saya sampaikan itu saya launching begini. Ingatlah kepada Allah ketika kita tidak merasakan diuji oleh Allah saat kita mendapatkan ujian. Jadi kalau kita ini ingat Allah biasanya nak pas diuji. Jadi betul. Loro kelingan, ya Allah, ingat mati terusan. Kalau itu seperti itu ya nanti diuji ben kowe ingat. Nah, kalau kita ini sudah levelnya ingat Allah tanpa harus diuji. Betul apa tidak? Ini Bapak Ibu, makanya kadang Allah itu memberikan hal demikian ben awake dhewe kemutan terus dengan Allah itu, ya. Nah, Ibu dan Bapak, beban ujian itu salah satu strategi agar kita lebih mudah jalan menuju surga. Jadi betul. Loh kok bisa begitu? Nah, ini Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Al-Baqarah 214, apakah kalian mengira, ya Allah bertanya pada kita, ya, bahwa kalian akan masuk ke surga, dalam surga padahal belum datang pada kalian ujian, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kita, ya. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam goncangan, bisa kelaparan, ya, bisa pula bencana yang sampai luar biasa. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah amatlah dekat, nggak jauh-jauh. Ya, Allah itu selalu memberikan sebuah solusi tidak jauh-jauh. Saya pernah waktu saya punya anak kecil SD kelas 1, ya. Saya pergi ke daerah Gunung Kidul di pantai Krakal atau mana, ya. Pas musim bediding orang Jawa. Itu ada namanya apa itu? Gelembung-gelembung itu. Oh, dulu api ya istilahnya. Nah, itu sangat toksik, ya, racun. Nggak tahunya anak saya main-main begitu. Wah, brodok, yang terjadi apa? Demam. Begitu. Itu yang terjadi, saya nggak tahu ini mau dikasih apa, nggak ada apa-apa ya. Tapi yang terjadi ada pertolongan Allah sangat dekat sekali. Ada orang mancing, orang daerah Jogja sini, melihat seperti itu dia langsung mencari apa itu yang namanya dekat rumput laut itu, tanaman pinggir pantai itu, potas gitu, di getahnya itu diambil, dioles-oleskan ke tubuh anak saya. Mari, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Saya waktu itu, Masya Allah, Allah memberikan sebuah solusi, bantuan, pertolongan pada kita, nggak jauh-jauh dari situ. Betul apa tidak? Artinya inilah contoh konkret saya itu ngomong bahwa Allah itu memberikan segala hal tidak jauh-jauh dari kita. Gitu. Hanya saja kita nggak tahu saja. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang berikutnya. Nah, kalau ujian seperti ini Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu senang. Ya betul. Wisuda, ya, wis lulus, wah remen banget. Nah, ini senang banget kan tadi. Dalam kondisi orang diuji seperti ini senang, karena ini bukan dirasakan sebagai ujian. Betul atau tidak? Loh, suatu nikmat, padahal nikmat itu ujian. Ibu dan Bapak,
Wau pas wungu dari sare Bapak Ibu, ketika bangun itu melihat atap, Bapak Ibu mirsani atap, oh iki neng kamarku, kemutan saya ini ada di kamar. Sakit ngoten toh? Itu nikmat Allah yang luar biasa yang Bapak Ibu tak pernah merasakan sesuatu. Aku bangun mengplong-aplong. Ini ndi ya? Rumah sakit. Bapak Ibu belum pernah toh diuji oleh Allah, memorinya hilang. Sepele loh Bapak Ibu. Nikmat ini saja gak pernah kita merasakan. Itu nikmat yang karunia luar biasa. Padahal kalau Allah cabut memori kita, lenyap. Guru saya Profesor Ahmad Mursidi, ya, Tepang ya, nama itu Tepang. Dulu rektor kami di UMY. Saya mengatakan itu guru saya. Ingatan saya terhadap beliau salah satu kalimat yang selalu beliau ucapkan, be above average. Jadilah di atas rata-rata. Itu selalu saya kenang. Jadi beliau itu saat sebelum meninggal memorinya mulai menghilang. Jadi posisinya dengan orang yang sudah dikenal lupa. Itu profesor. Pada saat saya di bagian radiologi itu di Sarjito, ketemu guru saya lagi, Profesor Abdul Salam Sofro. Beliau menyampaikan ke saya, Mas, aku memoriku hilang 20%. Karena itu beliau di MRI itu kan. Profesor hilang memorinya. Awake dhewe Profesor Dudu. Nak meng gampangnya hilang cepet ya. Betul apa tidak? Nggak ada yang hilang, nggak ada yang ada, nggak ada yang ada. Tadi pagi saya habis sholat di masjid itu, keluar dari masjid yang namanya keluar bersama istri itu, lalu istri bilang, loh itu kan Pak Mukhlis toh, nggak kenal dengan kita ya. Loh, ini dokter gigi. Saya bilang sama istri saya, dia demensia, hilang semua memorinya. Kalau pandangannya kosong. Orang kalau dirurui orang kelingan sapa wae tetep iso guyu, senyum. Monggo, nggih monggo, rakyat lali sapa. Betul enggak? Nah, itu kosong pandangannya. Kalau keluar rumah, ucul udah enggak bisa pulang. Dokter gigi. Artinya sebuah memori lenyap dengan begitu mudahnya. Amnesia. Nah, Ibu dan Bapak, kita seringkali tak pernah bersyukur. Betapa alhamdulillah aku isih ngerti iki ning Masjid Al Mustaqim. Nyebut jenenge wong isih ora kleru. Maksudnya masih ingat. Itu karunia nikmat Allah. Neng kadang ra pernah dipikir ini ujian. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, jadi kayak gini ini nak jenenge ujian sing enak. Bapak Ibu kalau kita dikasih soalnya gamping. Saking gampangnya jadi gamping. Itu merasa nggak diuji. Apa ini ujian kok ngene iki? Betul nggak Bu? Disepelekke. Kita itu kan sukanya gitu sombong. Nah, Ibu dan Bapak sama rahimahullah, maka kita perlulah berbahagia jika Allah memberikan sebuah ujian yang tidak sesederhana itu. Coba kalau kayak gini. Ini adalah anak saya saat sakit. Dan posisi ini gambar saya ambil waktu di HCU Sarjito. Jadi kejadian ini adalah peristiwa saya sedang memberikan pengajian di daerah Jalan Bantul ke selatan itu, masjid apa itu lupa saya namanya, malam hari. Begitu saya baru salam, telepon saya berdengung. Kakak saya menyampaikan bahwa anak saya terjadi kejang, lalu posisinya dibawa ke rumah sakit. Di mana ini baru cari. Ya saya langsung hentikan. Malam-malam Bapak Ibu. Artinya ini peristiwa.
Yang ini ketika kita diuji seperti ini sudah semua terpasang juga Pak. Ini barusan sadar ison jenggelek. 3 minggu di ICU. Dan ini setelah masuk di ICU maka harus ditracheotomi, di ventilator lewat trachea ini dilubangi. Karena kalau ini lewat mulut terus ini bisa terinfeksi kelamaan. Ya saya bismillah saja. Coba ini penyakit yang pada saat itu dokternya bingung. Yang terjadi setelah di CT scan ternyata ada tumor di otak. Bayangkan, anak sudah mau lulus kuliah. Itu kan enak banget toh. Tinggal wisuda nantinya. Tapi Allah berikan tidak. Waiting list dulu. Harus melampaui ini dan saya nggak jelasin. Tumornya ada di bawah otak yang paling bawah. Disitulah yang terjadi. Kita pada posisi nggak jelas. Karena apa? Di bagian dokter-dokter yang menangani itu kan ada 9 ahli yang dari disiplin ilmu yang beragam. Yang namanya tumor itu di sini nggak bisa diambil, ngambil kepiye kan gitu. Tapi tadi yang namanya Allah itu pertolongannya dekat sekali. Dan Allah ketika mau uji seseorang itu yang dalam keadaannya kita sudah disiapkan dulu, dipersiapkan baik. Lewat apa? Salah satu teman saya ini menyampaikan kepada saya di saat di ruangan itu, Pak, teman kita ada salah satu mahasiswa kita itu sudah ada yang jadi ahli bedah saraf, ada di Sutomo gitu. Teman saya ini bagian radiologi. Baru saja beliau ketemu dengan mahasiswa saya dulu di acara di Surabaya. Saya punya nomornya, coba dihubungi untuk second opinion. Saya kontak langsung WA, langsung dijawab. Dibawa sini aja, nanti saya tangani. Dibawa sini, ini masih nggak bisa dimobilisasi. Saya katakan nggak bisa dibawa. Besok kalau sudah bisa dibawa nanti saya bilang. Ternyata beliau itu adalah ahli yang bisa membedah bukan lewat tenggorok, lewat hidung. Teknologi nggak ada di Jogja, adanya di Jakarta atau di Surabaya. Dan itu pembedahannya itu sesuatu yang alatnya tidak sederhana, karena mikro surgery dalam bentuk pakai kamera, semua alat ada di situ, pesonya juga di situ. Padahal itu adalah di bagian hipofisis yang sangat rawan sekali, kalau putul itu sudah berantakan semuanya, sistem hormonal semua rusak. Bayangkan Bapak Ibu, akhirnya bisa sampai di sana, kemudian bisa dioperasi. Kalau ini di gambar ini posisinya adalah posisi masih keluar dari sarjito. Ini amnesia loh Bapak Ibu, amnesia, hilang semua memorinya, afasia, nggak bisa bicara, ya, nggak bisa bicara. Nah, ini seperti menyerahkan nyawa anak ke sebuah eksekusi. Karena operasi ini kan nggak tahu namanya operasi, apalagi itu adalah operasi otak. Dua kemungkinan, bisa sukses, bisa gagal. Betul? Menyerahkan nyawa. Jadi karena ini karena operasi itu sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah saya diberi khusus bisa sampai di dekat pintu, karena itu orang nggak bisa masuk di situ, karena ini belum mahasiswa saya, sehingga bisa terakses dengan mudah semuanya. Nah, akhirnya bisa seminggu selesai, pulang di luar ekspektasi manusia, dan hitungan medis semuanya berantakan. Dulu pada saat awal terjadinya sebuah sakit itu, yang namanya anak ini kemungkinan kalau nanti sembuh tidak dalam posisi bisa kembali seperti semula, tidak bisa loh. Ini hitungan medis, dan karena yang ngomong adalah teman-teman di kedokteran sendiri sudah menyampaikan itu, saya ya mengamini, artinya iya saya percaya. Tapi saya punya Allah, artinya begini Bapak Ibu,
Sebagai saya di bagian di kedokteran juga paham betul itu ilmu itu, tapi saya tidak dalam keadaan menyerah di situ. Doa pada Allah. Maka pada posisi seperti itu Bapak Ibu, kita diberi beban oleh Allah, beban yang namanya nggak main-main. Karena ini nggak jelas antara hidup dan mati. Karena dalam keadaan koma selama 3 minggu itu sesuatu yang nggak ada yang bisa mengatakan dokter menjamin insya Allah baik-baik saja, nggak ada. Dalam kondisi seperti itu justru kita sudah di reh-reh ya, sesama sejawat itu. Kalau nanti sembuh nggak usah mikirkan nanti kuliahnya dilanjutkan atau tidak, dikasih keterampilan saja. Ya saya mengiyakan dalam keadaan seperti itu. Nah, tapi itu dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, saya masih tetap apa yang bisa saya kerjakan yang terbaik buat beribadah, beramal soleh. Bayangkan di mana saya masih dalam keadaan menunggu sakitnya anak saya itu, posisi saya tetap saya masih siaran radio Bapak Ibu di Sarjito by phone. Biasanya saya datang di studio waktu itu, yaitu acara Golden Solution itu yang sekarang jadi namanya Curhat Bareng Mas Witara. Bayangkan sedang dalam keadaan sedih, anak mengalami seperti itu. Saya nggak cerita kalau anak saya sedang sakit di situ, dan saya hanya mengatakan saya sedang tidak bisa di studio saja. Tetap begitu. Memberi sebuah motivasi di dalam radio, tapi dalam keadaan saya sedang jatuh tertimpa tangga. Bisa bayangkan ya? Itu yang terjadi. Karena apa? Saya merasakan bahwa ini bagian bagi saya praktikum. Kenapa praktikum? Karena praktek bagaimana saya harus bisa sabar, satu. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, tawakal. Orang tawakal paling sulit Bapak Ibu. Ketika dominasi ilmiah kita itu bermain. Bapak Ibu, kalau ilmiah kita bermain, sesuatu yang terjadi untuk mengimani sesuatu yang sangat tidak memungkinkan logis, pasti nggak bisa mengimani itu. Betul apa tidak? Loh Bapak Ibu, contoh paling gampang. Kenapa ada orang itu dia masih selalu terjadi susah tawakal, berserah diri pada Allah? Karena dia masih logis pikirannya. Nah, itulah yang kemudian saya lepaskan semua sehingga anak saya bisa seperti ini. Ini gambar sudah lama, ini tahun 2019. Kejadiannya 2019. Nah, sehingga ini bisa mengendarai. Maaf, ini ada suaranya jadinya. Saya hilangkan suaranya. Nah, ini dari mengenal orang tua aja nggak bisa. Pakai baju benik nggak bisa. Nggak bisa. Toilet training. Ini kasusnya kejadiannya April 2019. Ya, Mei keluar Lebaran, di Mei itu kemudian disambung ke berikutnya Juni itu operasi. Dan itu percepatan namanya daya ingatnya itu cepat sekali, alhamdulillah. Di luar ekspektasi medis. Ya. Jadi sesuatu yang sudah digaris ibaratnya. Kalau Allah berkehendak semuanya hilang semuanya. Teori boleh ada, tapi 95% kebenarannya. 5% bukan milik kita. Coba signifikan itu adalah 95%. 5% itu boleh salah. Tapi kalau ini di antara yang 5% ini justru benar, yang lain salah gitu. Kan nggak gampang gitu menghilangkan sebuah konsep itu. Makanya Ibu dan Bapak sama rahimahullah, tadi yang saya sebutkan ini bahwa namanya hidup itu kita jangan menggunakan logika kita sendiri. Nah, itu tadi yang di dalam Quran bahwa kita itu sudah dilepaskan. Dan kemudian ketika itu anak saya di tahun 2019 akhir Desember,
saya berusaha mencoba apa yang namanya tanya ke, karena ini teknik mesin di UNI, tanya bagaimana kalau ini anak saya ikut kuliah tetapi masih cuti, tapi nanti dihitung Pak, apanya, dihitung masa studinya. Nah, bagaimana kalau masuk aja sekalian, nanti kita monitor, kita bantu. Akhirnya udah masuk aja. Namanya masuk itu hitung-hitungan, itu angka itu baru belajar 1, 2, 3 urut sampai 50 ngapun. Nah, berikutnya di bulan Januari registrasi untuk masuk lagi, Februari 2020 kuliah. Ada mata kuliah namanya matematika teknik. Itu angel banget. Awong siji loro telu baru bahkan 100 iso sok lali, ada mata kuliah. Tapi itu tadi miracle, kuliah 1 bulan berikutnya lockdown. Artinya kuliahnya lewat online gitu. Nah, Bapak Ibu, sehingga anak saya kemudian kuliah online, itu pun orang lain aneh. Dan orang bisa mencemooh sing kakan gigi mongso. Orang tuanya itu ambisi banget. Tujuan saya menguliahkan itu pengen dia berinteraksi dengan lingkungan, memori biar cepat kembali. Bagaimana? Karena interaksi itu akan mempercepat pemulihan. Cuma itu aja. Nggak tahu ya bisa lulus di antaranya nilainya ada A, B, ada yang C2. Bapak Ibu, itu sudah sesuatu miracle bagi saya. Bisa melu dan orang lulusnya ya apa-apa bagi saya. Kok dilalah begitu? Artinya sampai akhirnya lulus dan bisa diwisuda. Akhirnya apa yang tadi menjadi gambaran bagi kita bahwa yang namanya wis ra mungkin di mata Allah mungkin semuanya. Jadi beban itu enggak akan terjadi beban kalau kita ini apa? Tawakal pada Allah. Tawakal itu bukan diam, berusaha keras. Tetapi serahkan hasil bukan wilayah kita. Itu urusan Allah, semua diambil baiknya. Begitu Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Itulah yang kita jangan suka seperti gambar ini, senengnya repot-repot ngangel-angel dewe. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan iman kita, tawakal kita pada Allah, bahwa hidup ini sebetulnya indah. Apapun yang ada terima itu dengan rasa syukur, sekalipun itu ujian yang sangat berat. Justru kita berarti teruji terhadap apa yang Allah berikan ini. Demikian al-haqqu min rabbikum, kalau ada benar itu milik Allah, kalau ada khilaf salah minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu ke Pak S3. Terima kasih Ustaz Dr. Tri yang sudah memberikan tausiahnya, mengingatkan kembali pada kita tentang hidup dan juga ujian yang akan selalu dijalani setiap ujian. Kita bisa terima, sabar, ikhlas dan tawakal. Mungkin itu inti dari kajian pada bagian ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Tri, semoga menjadi kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin.